Karena Allah itu kudus, maka ia menuntut umatnya untuk menjadi kudus, murni dan tidak tercemar. Karena tanpa kekudusan, mereka sekalian tidak akan dapat melihat Tuhan. Setiap mereka yang menyembah Dia dalam ketulusan dan kebenaran akan diterima olehnya. Kitab Mazmur pasal 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang menghidupkan satu kehidupan yang kudus. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama dengan bunyi nas Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Sahabat-sahabat firman, kita semua tahu bahwa Allah berdiam di ketinggian yang kudus. Ketinggian yang dilambangkan dengan gunung Tuhan yang kudus. Dan kemah, tempat ia berdiam juga adalah tempat yang kudus. Itulah surga, tempat kediaman Allah. Mengapa tempat tinggal Allah itu kudus? Jawabnya adalah karena Allah sendiri adalah kudus. Oleh sebab itu, semua yang ingin tinggal di rumahnya dan berdiam di tempatnya yang tinggi itu, haruslah mereka yang telah menghidupkan satu kehidupan yang kudus, sebagaimana Allah mereka yang adalah kudus, seperti kata firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Terang besar Alkitab 1 Petrus 1 ayat 16. Kekudusan Allah adalah sempurna, adil, dan benar. Oleh sebab itu, Allah membenci segala hal yang jahat. Kuasa dan hikmat mutlak Allah diatur oleh karakternya yang mana hanya menginginkan kebenaran. Dan hal itu dimungkinkan oleh tabiatnya yang kudus. Dan para malaikat sorga mengulangi kata kudus sampai 3 kali di dalam terang besar Alkitab Yesaya 6 ayat 3 dan Wahyu 4 ayat 8 yang menekankan kekudusan dari sifat Allah itu sendiri. Nah, bagaimana dengan manusia? Dalam hal ini kita semua yang ingin datang, masuk dan tinggal dengan Allah yang kudus di tempatnya yang kudus, sahabat-sahabat firman, SDA Bible Commentary volume 7 halaman 940 alinea keempat, terang kecil ini menjelaskan bahwa Tuhan memurnikan hati seperti kita memasukkan udara yang bersih dalam sebuah ruangan. Kita tidak menutup pintu dan jendela, tetapi membuang semua zat yang kotor yang akan menghalangi pemurnian udara itu masuk. Untuk itu kita harus membuka pintu dan membuka lebar-lebar jendela hati kita dan membiarkan atmosfer pemurnian surga mengalir masuk. Tuhan berkata, barang siapa melakukan yang benar, ia telah datang kepada terang. Jendela-jendela hati dan perasaan harus dibuka ke arah surga
dan debu keegoisan serta keduniawian harus dikeluarkan. Kasih rahmat Tuhan harus diizinkan menyapu ruang pikiran kita. Imajinasi kita harus memiliki tema surgawi untuk perenungan. Dan setiap sifat duniawi kita harus dimurnikan oleh Roh Allah yang menyanggupkan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terang besar Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 23 untuk membawa kita ke tempatnya yang tinggi, yang kudus, untuk tinggal bersama-sama dengannya kekal selamanya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati.